Kaidah ini dulu ya. Al-yakin, oh enggak, al-yakin belakangan ya. Al-umur bimaqasidiha. Ya. Pertama, alangkah baiknya kalau kaidah itu ditulis dalam bahasa Arab, al-umur bimaqasidiha. Kalau mau setelah itu dibuat dalam kurung transliterasinya silakan. Tapi saya kira sangat baik kalau bahasa Arabnya itu kalian tahu bisa, dan ujiannya nanti yang anak-anak semester sebelumnya itu menghafal kaidah saya buat. Jadi semua kaidah yang muncul di sini itu dihafal, kemudian nanti ujiannya tuliskan kaidah fikih sebanyak-banyaknya yang kamu hafal dalam bahasa Arab dan artinya. Jadi bahasa Arabnya itu penting, ya. Nggak tahu nanti kita kesepakatannya bagaimana sama Ustaz Heri, tapi yang lalu itu saya buat seperti itu. Ada yang sampai 100 kaidah, ini kan banyak kaidah, cabang ada berapa di sini? Ya, kaidah aslinya 1, cabangnya sekian, ya. Jadi harus tahu kalian bagaimana cara menulis dalam bahasa Arabnya, kemudian artinya, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ya maunya pakai cover lah ini. Dulu waktu S1 aja kan pakai cover semua kan. Covernya itu ya seperti biasa. Mata kuliah ini judulnya ini, kemudian ada logo UIN-nya, ya. Ada program studinya dan seterusnya, seperti biasa. Kalau gini kan jelek gitu. Ya, harus ada juga ada covernya, ya. Yang ketiga, ini tulisan Arabnya kecil kali. Arab itu berapa di peraturan? 16. Ini 12 nggak bisa saya nengoknya. Emang, ya. Namanya udah tua ya kan. Walaupun dibandingkan sama Ustaz Heri belum tentu tuaan saya ya kan. Kalau tampilannya. Tapi kalau mata ini sebetulnya udah tua. Payah juga saya baca. Nggak pakai kacamata, ya kan. Tapi kalian pun banyak pakai kacamata muda-muda. Saya masih paten juga nih nggak pakai kacamata. Ya. Ya. Font Arab itu 16, ya, jadi kecil kali ini kalau 12 ini, ya, hampir tak terbaca. Untungnya saya hafal, jadi bisa saya baca. Kemudian dalil kaidah, ya, dalil kaidah setiap ayat dia harus artinya, ya, dibuat. Setelah arti itu dibuat dalam kurung QS QS Al-Baqarah .228 misalnya. Jadi jangan langsung ke footnote. Bahkan di footnote-nya dibuat Al-Qur'an surah An-Nisa _4.2 100. Nggak seperti itu. Kita kayak kalian nulis skripsi dulu. Gimana cara itunya? Apalagi ada yang saya bimbing di sini misalnya. Pasti itu dibuat QS Al-Baqarah .228 tutup kurung baru footnote. Nah, footnote di bawah buat Departemen Agama RI, Quran dan terjemahannya, kemudian tempat tahun dulu ya, tahun dalam kurung, kemudian tempat terbit, ya, cetakannya dan seterusnya, ya. Jadi seperti biasa. Kalau ini enggak, ini makanya saya tanya sama Ustaz Heri, apakah begini arahan dari, maksudnya jurnal yang akan kalian tuju nanti begitu? Karena kan setiap jurnal punya gaya selingkung masing-masing, gaya selingkung ya, bukan gaya selingkuh, ya. Setiap jurnal punya gaya selingkung masing-masing gitu. Kita ini sebelum masuk jurnal kita pakai gaya kita, ya, cara kita atau metode kita dalam penulisan karya ilmiah, gitu ya. Baik, jadi begitu, ya. Semua itu, ini semuanya ada ayat ke-1, 2, 3. 3 itu tidak dirujuk. Tidak ada Quran suratnya QS surat apa, ayat berapa, kemudian tidak, sebagian dirujuk, sebagian lagi tidak dirujuk. Nah, kemudian hadis juga gitu. Ya. Ini hadis tidak dirujuk. Di sini ada, ini sudah betul, ada HR Bukhari dan Muslim. Ya. Tapi tidak ada rujukannya. Bukhari di kitab apa, Muslim di kitab apa. Nggak tahu kalau saya salah lihat ya. Nggak ada, ya. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dirujuk di bawah, ya, Bukhari, Sahih Bukhari, bla 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 terus.
ya, jilid berapa, halaman berapa, kemudian hadis nomor berapa. Yang Muslim juga seperti itu, ya. Kemudian hadis kedua gitu juga, ya, tidak dirujuk. Ada sini HR dan dia dibuat dalam kurung kayak di atas. Yang di bawah kan enggak dalam kurung. Di atas betul. HR Bukhari dan Muslim tutup kurung. Di bawah nggak ada, harus dibuka kurung HR Bukhari tutup kurung. Kemudian dirujuk ke bawah, ya. Bukhari di kitab apa? Kemudian hadis berikutnya juga, ya. Muttafaqun alaih. Ya, apa bedanya dengan hadis Bukhari dan Muslim gitu kan? Buat aja hadis HR Bukhari dan Muslim, ya. Baik, selanjutnya cabang kaidah. Ya, saya di sini tidak melihat kesalahan ya dari cabang kaidah ini. Kecuali di sini di makalah satu lagi banyak kesalahannya di cabang kaidah. Oke. Masuk ke penerapan kaidah. Contoh lainnya dalam fikih keluarga sudah ada di nikah dan nafkah, kemudian talak, ya, sudah oke. Kemudian zihar, ya. Pengecualiannya oke, ya, tentang ya sama juga tentang nikah, talak, rujuk, ya, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Oke. Kemudian udah selesai rujukan, oke. Ya, nggak ada masalah. Di sini ada masalah. Oke, untuk makalah berikutnya sama. Ya, kaidah dibuat dalam bahasa Arab, kemudian buat transliterasinya al-yakin la yazulu bisyaki. Nah, ini tadi diperdebatkan, kenapa yazulu kok tidak yuzalu? Ya, ada kaidah dan ini yang saya pakai, yang saya share kan yazulu ya, bukan yuzalu. Ya, yazulu. Kenapa? Karena kaedahnya dalam bahasa Arab, selama dia bisa dimaklumkan, maka jangan pakai majhul. Yazulu bisa, fa'ilnya mana? Fa'ilnya yakin. Yakin la yazulu bisyaki. Keyakinan tidak hilang, tidak gugur dengan keraguan gitu. Kalau yuzalu artinya di. Nah, jadi selama dia bisa maklum, jangan dimajhulkan. Inilah dasar saya kenapa memakai ya kata-kata yazulu bukan yuzalu. Itu kaidah dalam nahwu ya. Kalau tadi kan jawabannya agak ngambang. Saya tanya dari kakak-kakak saya begini. Nah, jawabannya enggak ilmiah gitu ya. Oke. Sama seperti tadi buat covernya ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan ya. Masuk ke pembahasan di dalil kaedah. Dalil kaedah ini ayatnya juga seperti tadi. Ini ayatnya berapa ini? Kok besar kali? Memang 16 ini. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhannan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Ya, kalau sudah 16 cocok ya. Jadi ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Maunya yang sedang-sedang saja, ya kan? Atau yang tengah-tengah saja. Karena yang perempuan makanya besar juga. Oh gitu ya. Kalau yang perempuan buatnya besar, yang laki-laki kecil gitu ya. Aci gitu ya. Baik. Ya, yang penting 16 lah. Nah, Quran itu ini seperti ini, diambil dari Quran in word. Kalau yang makalah sebelumnya kan enggak, ya. Harus diambil dari Quran in word. Contoh Quran in word inilah yang ada di dalil kaedah makalah ini, makalah yang terakhir, ya. Seperti ini tulisannya. Nah, setelah itu arti ya seperti tadi. Setelah arti buat dalam kurung Quran QS ya, surat apa ayat berapa tutup kurung baru dirujuk. Lanjut, kemudian hadis yang halaman 6 itu hadis riwayat Muslim tidak dirujuk ya, tidak ada footnote itu di halaman 6 ya. Nah, yang halaman 5 itu udah betul gini cara merujuk itu kan, cuman tak ada QS-nya itu. Di bawahnya Kementerian Agama Al-Qur'an dan terjemahannya ya, Jakarta, Lajnah Pentasya Al-Qur'an tahun 2019 dalam kurung halaman 4. Tapi kalau di kita pakai H saja ya.
Coba cek lagi. Saya kira H saja, Ustaz Heri ya. H titik atau kali. A. Tapi bukan HLM. Kita sepakati aja semua pakai H. H titik halaman berapa? H titik 4 gitu saja. Kita sepakati supaya sama semuanya. Kemudian hadis, ya. Hadis tidak dirujuk yang hadis riwayat Muslim. Kemudian penulis hadisnya pun dia harus buat kontrol kanan shift, ya. Untuk membuat ke kanan semuanya kalau bahasa Arab. Kontrol shift kanan, ya. Jadi dia pindah semua ke kanan, gitu ya. Ini karena ada yang ke kiri nih di baris keduanya, ya. Tetap 16 ya. Hadis berikutnya juga nggak dirujuk, nggak tahu, nggak dibuat di akhir itu ada HR, tapi memang di atas ada hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi seharusnya tidak di situ dia, ya. Keterangan tentang hadis riwayat itu ada di bawah setelah arti, ya. HR Bukhari dan Muslim tutup kurung. Kemudian dirujuk di bawah. Bukhari di kitab apa, Muslim di kitab apa. Begitu juga hadis yang berikutnya, riwayat Muslim, ya. Dibuat di bawah HR Muslim. Kemudian dirujuk. Di sini ada kesalahan tulis, ya. Halaman 7 itu idza syakka ahadukum fi sholatihi bla 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 bla. Terus fa in kana shalla khamsan. Coba lihat pemakalah. Baris kedua di tengah-tengah. Fa in kana shalla khamsan. Itu apa dibuat situ? Fa in kunna itu kalau enggak berbaris, ya. Begitu, kalau nggak berbaris pasti dibaca orang kunna. Kalau itu bukan kana bacaannya, kana itu pasti ada alifnya. Harus ada, habis kaf itu alif, fa in kana, ya. Terbukti di bawahnya wa in kana itu baris ketiga, ya. Wa in kana shalla itmaman li arba kana targhiman li syayatin. Nah, hadis berikutnya juga, ya. Itu juga tidak dirujuk hadis Tirmizi. Harusnya dirujuk, buat di akhir terjemahan itu HR Tirmizi, ya. Kemudian ada kesalahan di situ. Idza saha ahadukum fi sholatihi falam yadri wahidatan shalla amisnataini, ya. Wahidatan, wanya pakai alif. Betul enggak? Cari itu pasti pakai alif, ya. Di akhirnya itu ada, ya, ala wahidatin, ya. Fa illam yatayaqqan shollasnaini, saya kira snataini. Karena dia rakaat, dia harus isnataini. Coba cek lagi hadisnya, ya. Karena kalau isnaini itu dosen Febi, ya. Wadik ya. Isnata ini, ya. Ya harus isnata ini karena yang dihitung adalah rakaat. Dalam hitungan adat ma'dud dalam bahasa Arab, kalau dia 1, 2 dan 3, 1, 2 saja, 3 enggak, maka adat harus mengikuti ma'dud. Kitabun wahidun, kitabani isnani. Rakaatun wahidatun, rakaatani isnatani. Nah, ini makanya rakaataini, ya, atau isnataini, rakaataini isnataini, gitu kan. Tapi kalau udah 3 ke atas, maka kalau penghitungnya muannas, yang menghitung muzakkar, ya. Ma'dudnya muzakkar, adatnya muannas. Jadi salasu kurrosatin jadinya. Bukan salah satu kurrosatin sama-sama muannas, tidak. Yang dihitung muzakkar, yang menghitung atau adatnya muannas, gitu. Atau sebaliknya, salah satu kutubin, kutub itu muzakkar, yang penghitungnya adalah harus muannas, gitu ya. Nah, itu penjelasan melalui feeling bahasa, ya. Walaupun ini hadis, harusnya dia kan hadis ini teksnya itu sudah qat'ilah katakan oleh perawi hadis di kitab-kitab hadis. Tapi karena ini tidak isnata ini, ya, feeling bahasa saya mengatakan ini salah, begitu ya. Tapi cek kembali di kitabnya. Nah,
Masuk ke halaman 9, cabang-cabang ya. Al aslu makana ala makana. Coba dicek lagi, apakah dia ada al aslu baqaun makana ala makana atau tidak ada baqaunnya ya. Seingat saya harus ada itu baqaun, al aslu baqaun makana ala makana. Cek lagi pemakalah. Yang kedua, al aslu bara'atul dzimma udah betul. Yang ketiga, al aslu adamul fi'li. Ini masalah spasi saja. Terketik ini antara alif lam dengan asl itu berjarak jauh ya. Al aslu adamul fi'li. Kaidah cabang yang keempat ya, itu al aslu itu berlebih alifnya. Jadi itu lalaslu jadinya, atau apalah bacanya, al-laslu gitu ya. Kelebihan lamnya. Harusnya al aslu fi kulli hadisin tuqaddiruhu bi aqrabi zaman. Itu ada yang bergabung baknya itu ya. Bak ke zaman itu tergabung, harusnya dipisah. Udah, kaidah 5, al aslu juga lamnya berlebihan ya. Harusnya alif sama alif lam saja ya, jangan 2 kali lamnya. Yang keenam, al aslu juga salah, alnya, alif lamnya. Fil kalami kurang alif. Al aslu fil kalami al haqiqatu ya. Kurang alif juga itu. Kemudian al aslu fil abdha'i at-tahrim. Di sini betul. Tapi di terjemahannya buat saya pening. Ya, saya tanya di halaman 12. Kemudian dari cabang kaidah al-yakin dan bla 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 bla. Rupanya di sini artinya itu begitu. Ya, itu hukum dibuatnya begini dulu, wal asal abdiyah. Ya. Oh, di situ di artinya, enggak saya baca artinya. Hukum asal abdiyah. Abdiyah ini bahasa apa? Terus ada fajri. Apa itu fajri? Makanan yang terbuat dari nanas itu. Itu dari mana kau kutip itu? Pemakalah. Fajri itu dari mana ngutipnya? Dari buku. Enggak, salah itu. Kau salah baca. Ya. Yang betul itu farji, itu bahasa Malaysia, farji. Kalau bahasa Indonesianya selalu disebut faraj. Ya, faraj, kemaluan perempuan. Ya, jadi asal daripada kemaluan itu adalah haram, gitu dia. Jadi bukan abdiyah. Tadi ada penjelasan saya dengar but'un sama abdo, ya. But'un itu mufradnya, jamaknya abdo. Jadi bukan abdiyah, ya. Dan bukan fajri, tapi farji, ya. Mungkin udah biasa kalian dengar fajri, nggak terbiasa dengan farji, gitu. Ya. Oke, jadi dicek and recheck lagi. Saya kira itu salah, ya. Buat saya tanya kepada Ustaz Heri, karena Ustaz Heri yang kayak gitu paham dia. Jadi saya tanya sama beliau. Halaman 6 ini hadis halaman 6 ini ada ijazah wajah ada fikir syai'un faskala alaihi. Ini oh ya, ada kurang itu. Hadis halaman 6 ya. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'un. Enggak ada itu akhraja minhunya. Akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Itu hadisnya, ya. Kurang itu. Dah, masuk kita ke daftar pustaka. Kalian kan udah tamat S1 semua, ya. Kayak mana lah cara penulisan itu? Ada An-Nawawi, As-Suyuti. Di mana posisinya nih An-Nawawi sama As-Suyuti? An-Nawawi itu di abjad N, karena Al-Qamariyah atau Asy-Syamsiyah itu tidak dihitung, ya. Jadi An-Nawawi itu masuk ke abjad N, walaupun ada A di depannya, tapi A-nya ini kan sama Al-Syamsiyah Al-Qamariyah. Kalau dia dalam bahasa Arab, daftar pustaka itu misalnya misalnya Al-Hadis As-Sahih, maka dia masuk abjad H, bukan abjad alif. Salah. Begitu juga dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi ini An-Nawawi masuk ke abjad N, As-Suyuti abjad S, ya. Oke, saya kira itu, dan di buku panduan kita ada, ya. Ada di buku panduan kita.
Kalau ada tambahan dari Ustaz Heri, silakan Ustaz. Ini yang tadi absen yang belum apa ya?